kasih atas kehadirannya. Ini biasa kita tradisi tiap tahun menyelenggarakan buka puasa bersama, dan tempatnya berpindah. Sebenarnya kemarin kita mau pakai ayam goreng Kartini, tapi manajernya susah begitu ya, jadi dia tidak menerima reserve gitu, dan kita pindah ke sini. Tapi malah lebih bagus karena sebelahnya adalah masjid yang punya kenangan, masjidnya Pak Harto, Masjid Kalitan ya. Pertama bahwa saya dapat terima kasih yang rekan-rekan datang, dan kita memang mengundang terbatas, circle saja, artinya lingkungan di MPP, kita tidak undang dari kelompok lain, tidak pengurus organisasi lain, dan mayoritas di sini adalah advokat. Ada juga yang bukan advokat tapi pengusaha rumah makan ya, sebelah kanan saya ya. Jadi prinsipnya memang semua yang di sini advokat. Ada hal-hal penting mungkin di minggu-minggu ini, setidaknya 3 peristiwa penting. Satu, tenggelamnya kapal Nanggala 53 marinir, salah satu adalah pangkatnya kolonel, itu bukan sembarang. Marinir itu pasukan elit, kalau di tentara angkatan darat Kopassus, kalau udara Paskas ya. Jadi ini pasukan elit, sayang begitu, kapalnya tahun 77, kita ngelungsurnya tahun 84 ya. Sudah bayangkan itu, second itu kita beli, jatuh. Dan kayaknya kalau kemampuan oksigen itu yang saya tahu, kapal-kapal tahun segitu itu cuma 72 jam, artinya 3 hari kemampuan. Jadi kapal selam itu pasti punya oksigen, tapi tidak punya kemampuan lebih dari itu, karena dia naik kayak ikan paus itu ya. Kasihan, mudah-mudahan apapun kondisinya mereka bisa ditemukan. Amin. Kemudian yang kedua yang rame adalah RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang kita khawatirkan nanti itu tiba-tiba menjadi super body pengelola penafsir Pancasila, artinya kalau nggak sama dia ditangkap, sangat bahaya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Yang ketiga adalah beredarnya video YouTuber John Paul Zhang ya, dan dimana di situ dia menyebut dirinya Nabi ke-26, juga dia dengan segala alibinya dia mengatakan itu kebebasan. Tapi yang saya catat, dia bukan YouTuber kaya, karena terbukti untuk yang pelapor dia itu hadiahnya cuma 1 juta, sementara Pak Embong itu hadiahnya sudah Yamaha NMAX, jumlahnya 23 biji ya, dan dia juga biasa ngasih, artinya ya bukan termasuk orang hebat lah ya. Tapi yang pasti saya melihat polisi bersikap profesional, tinggal kita uji yaitu ditangkap atau tidak, karena prosesnya sederhana kok, dengan menggunakan red notice. Walaupun dia mengatakan dia sudah bukan warga negara Indonesia, atau sebaliknya dia warga negara Indonesia, karena undang-undang kewarganegaraan itu ketika dia menjadi warga negara asing dia melepaskan dulu. Selama dia tidak melepaskan, dia tetap anggap warga negara, karena asas kita mengenal asas ius sanguinis, dimanapun dia keturunannya, dia tetap warga negara Indonesia. Pasal yang dipakai untuk menangkap dia itu ada di KUHP pasal 4, asas nasional pasif. Apa maksudnya nasional pasif itu? Apabila kepentingan pemerintah Indonesia itu dilanggar, siapapun pelaku tindak pidana, apakah warga negara asing atau warga negara Indonesia, apakah di yurisdiksi Indonesia atau asing, dia tentu bisa ditangkap. Contohnya misalkan pemalsuan uang, terorisme ya, kemudian yang disampaikan itu ujaran kebencian misalnya, itu tetap. Kemudian pasal 5, seandainya dia masih warga negara Indonesia, kita mengenal asas nasional aktif. Apa? Orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, dia tetap dijangkau dengan hukum Indonesia. Jadi dia tidak bisa melepaskan diri. Dan pasal-pasal sederhana ya, pasal 28 ayat 2 juga, terutama 156A KUHP, penistaan terhadap keyakinan atau agama tertentu yang dianut di Indonesia. Jadi sekarang tinggal bagaimana keseriusan polisi kalau menangkap bendahara Demokrat Nasaruddin Samsudin yang sudah mengaku warga negara Kolombia, dia bisa ditangkap. Dan kebetulan saya juga memberi informasi, Jerman itu punya perjanjian ekstradisi, berbeda halnya dengan Singapura. Kalau Paul Zhang itu pinter, dia disembunyi di Singapura nggak bisa ditangkap. Saya juga masih ngasih nasihat, kalau Anda punya saudara pejabat, silahkan lakukan korupsi, kemudian larilah ke Singapura 2 tahun, Anda tidak bisa ditangkap ya. Undang-undang revisi KPK itu apabila 2 tahun proses penyidikan tidak berhasil, maka di SP3. Jadi ini saya kasih bocoran nih ya.
Saya kasih bocoran kalau Anda punya saudara koruptor, tapi koruptor yang kecil-kecil, miliar, tanggung, triliun, larilah ke Singapura. Singapura itu tidak punya ekstradisi, walaupun cuma only 30 menit, cuma 30 menit, ini nggak bisa ditangkap. Jadi kira-kira hadiahnya ini sambil kita menunggu berbuka puasa di tempat yang profesi masing-masing. Amin. Begitu ya. Sebagai pembuka, dan nanti kita tunggu beduk, karena beduk tidak ada, tinggal dul juga tidak ada, ada ya. Waktu kecil saya itu ada beduk, ada dul, jadi dul dulu, nah itu Gilang tahu, tapi mungkin dia masih berumur 5 tahun waktu masih ada dul. Masih ingat kamu waktu ada dul? Kenapa kosong? Oh, nggak tahu. Jadi dul itu dilarang karena itu mengandung unsur ini. Iya, peledak. Jadi itu bisa lebih dari 50 meter. Seluruh kota Solo bisa lihat. Bung begitu terus pecah lagi menjadi kecil-kecil, sirine berbunyi, beduk dan juga sekarang nggak boleh. Ya, orang jadi kalau mau ditangkap dengan undang-undang teroris, orang-orang Bangil dan pinter jago bikin petasan semua. Kira-kira begitu ya. Nah, kita tunggu berbuka puasa. Barangkali kalau mau ada atraksi breakdance atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.